Ustaz, ada yang sedikit saya tanyakan Ustaz mengenai tema yang Ustaz berikan kepada kami. Kirim aja. Ini mungkin sering terjadi kepada kami semua Ustaz yang di sini ataupun tempat yang lain, di mana kita sudah berusaha selalu dekat ke Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah dan perintahnya Allah. Tapi banyak hal ujian Allah yang datang kepada kami Ustaz ataupun jemaah lain, yaitu ujian mulai dari penyakit atau masalah rumah tangga atau masalah daripada anak-anak dan keluarga semua Ustaz. Jadi untuk menyikapi ini bagaimana Ustaz dan Ustaz kepada kami Ustaz? Insyaallah kami mohon Ustaz memberi pencerahan kepada kami agar menjadi bisa kami bekal untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu nggak percaya ya. Tidak, obat yang harus kita perbaiki adalah mindset ya. Mindset itu apa? Pemikiran kita, sudut pandang kita terhadap ujian yang Allah berikan. Maka kita harus senantiasa husnudzon, berbaik sangka. Kenapa kita harus berbaik sangka? Karena memang hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian, kehidupan, tiada lain dan tiada bukan untuk menyeleksi kamu, supaya Allah tahu siapa yang paling bagus amal. Kita ini kan semuanya mau kembali kemana? Ke surga, ya kan? Mau kembali ke surga. Maka untuk kembali ke surga harus melewati ujian. Hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan mudah masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum, sebelum datang kepada kalian ujian sebagaimana yang ditimpakan kepada ujian yang ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Masakumul ba'sa wadh-dharra, mereka ditimpa kesengsaraan, ya, marah bahaya, wa zulzilu, sampai jiwa mereka digoncang, ya, karena banyaknya problem-problem yang dihadapi, ya. Sehingga dengan itu kalau kita mampu husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, sehingga ketika datang ujian tadi kita senyum, hadapi dengan hati yang senyum, dengan gembira. Alhamdulillah, ternyata Allah mau menaikkan aku ke kelas berikutnya. Ya, selesai. Sama halnya hari ini awak mau ngambil sarjana, awak dulu kuliah ambil fakultas apa? Pertanian, fakultas hukum, fakultas pendidikan. Ujiannya apa? Ujian ekonomi. Padahal jurusan tadi pertanian. Tapi ujian ekonomi ya. Seharusnya ngambil jurusan ekonomi ya. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus kita pahami, kita berbaik sangka kepada Allah. Karena Rasulullah bersabda, "May yuridillah bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah ingin berikan dia kebaikan, jadi Allah suka supaya dia dapat kebaikan, maka Allah akan berikan dia musibah. Ya, Allah akan berikan musibah. Jadi orang soleh dulu ketika dapat malam mereka dulu khawatir kalau nggak ada ujian kok aku ini kok lempang aja ya. Sehat, rezeki lancar terus, penjualan lancar terus, nggak ada surut-surutnya, ya, malah khawatir nih, jangan istidraj ini, ya kan? Istidraj itu apa? Awak pikir nikmat, rupanya bencana. Malah ketika datang ujian, alhamdulillah ternyata masih ujian. Karena kalau kita mendapatkan ujian itu berarti Allah melirik kita, ya kan? Allah melirik kita. Oh, ini kan cocok, ini ujian ya kan? Karena ujian itu Allah berikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan membebankan hambanya kecuali memang dia sanggup untuk memikulnya. Maka saya kita kan beda-beda ujian kita. Ada ujian hutang, ada ujian uang, ada ujian anak, ujian suami, istri, ya, ujian mertua, beda-beda ujian itu. Yang kalau dipindahkan ujian satu kepada yang lain ditukar belum tentu sama. Ya. Maka jangan sampai kita menyikapi musibah, penyakit yang kita miliki itu sebagai bentuk, ya, sampai membuat kita buruk sangka kepada Allah. Tapi jadikanlah itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kuliah, kita sekolah untuk naik kelas 1 ke kelas 2 ada ujian. Ya. Enggak bisa, Pak, aku enggak mau, Pak. Aku yang penting mau naik kelas. Apa kata guru, ya ikut kau dulu ujian. Aku nggak mau ikut ujian, Pak. Ya nggak naik. Gimana nulis raportnya kalau nggak ikut ujian? Ya, nah, begitulah dalam kehidupan. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla, ya, husnuzon. Ya, kita berbaik sangka kepada Allah karena Allah ingin memberikan kebaikan. Yang kedua, kita berbaik sangka kepada Allah karena Allah ingin menghapus dosa kita. Dan cara tercepat untuk terhapusnya dosa-dosa kita itu apa? Sabar ketika menghadapi ujian. Ya. Makanya kata Nabi, ma yusibul muslim fin nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ada wala ghammin, ya, hatta syauqati yushakuha. Tidaklah seorang muslim diuji dengan penyakit, ya, dengan penyakit wasabin, nasabin, letih, penyakit, letih, ya, apalagi gangguan, kegundahan, keresahan, sedih, ya. Ini kan ujian-ujian yang Allah berikan. Tidaklah seorang muslim ditimpa ujian seperti tadi sampai dia tertusuk duri sedang jalan, terkena paku kakinya atau terkena serpihan kaca, akhirnya berdarah, ibu sedang meracik cabai bawang, luka tangan, berdarah. Sampai seperti itu kata Nabi, hatta syauqati yushaquha, melainkan Allah akan gugurkan dosa-dosa. Allah ampunkan dosa-dosanya dengan catatan dia sabar, husnuzon, baik sangka kepada Allah. Jangan sampai buruk sangka, ya Allah, kok gini kali lah nasibku, ya Allah. Jangan sampai seperti wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya begini, Ustaz. Allah itu kan, Ustaz, hukumannya lebih besar daripada mukanya, Ustaz. Lalu kenapa Allah itu menciptakan neraka buat hamba, Ustaz? Ustaz, saya ingin bertanya tentang ini. Adakah orang yang terlepas dari dosa? Apa? Adakah orang yang terlepas dari dosa? Karena selama ini saya pikir, Ustaz, kayaknya yang tadi berikan Ustaz, apakah memang Tuhan itu mengendaki hambanya itu terjerumus ke dalam neraka, Ustaz? Itu aja, Ustaz, yang saya tanyakan. Jadi adanya neraka, adanya surga, itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada itu, ya, kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, maka manusia seperti tidak punya harapan hidup, ya, bebas. Dengan adanya surga ada harapan, ya, ada harapan. Apa halnya, ya, apa namanya,
reward ya. Misal ya dibuat perlombaan jalan dari Perlanaan sampai ke Medan. Ya, perlombaan. Nah, siapa yang ikut bagus, misal gitu aja, yang ikut bagus gitu. Kira-kira banyak orang yang tahu. Ya. Hah? Ngapain gitu ya kan? Nah, tapi yang ikut maka ya dia akan mendapatkan villa harga 10 miliar. Ditambah sak isinya ada wanita tercantik di Sumatera Utara, ya kan? Kalau perempuan mungkin dapat suami terganteng di Sumatera Utara, ya, dapat mobil Lamborghini satu, ya, berlian. Kira-kira gimana orang punya hal itu? Ya, akhirnya berlomba-lomba, malah dibuat lagi syaratnya, nggak boleh minum-minum, nggak boleh makan. Kira-kira masih mau nggak orang? Ya udah. Kenapa kok bisa sulit? Ada haram, ya, ada roja, ya, itulah kira-kira ya. Makanya kita disuruh puasa, ya kan? Suruh puasa. Tapi apakah puasa kita itu sia-sia? Enggak. Allah berikan, sampai aroma bau mulut kita itu lebih harum dari minyak tersebut. Ya. Atau sebaliknya, perlombaan jalan kaki dari Perlanaan ke perdagangan, ya, akan mendapatkan, ya, tombak api, cambuk api, apa itu ya kan? Ada orang yang mau sana? Enggak ada, ya, enggak ada yang mau ke sana. Ya, akhirnya apa? Apa namanya? Dia ketika ada yang mau ke sana, siapa yang salah kira-kira? Kalau masih ada yang mau ke sana, yang mau nempuh, mungkin dia penasaran cemana kan di sana itu jalan juga lah cemana. Makanya kan dosa itu awalnya apa? Penasaran kan? Kata orang kalau bersama dia bisa bayangkan begini, akhirnya penasaran. Judi itu kenapa orang mau berjudi? Kan penasaran. Ya, menangnya nanti ketagihan, kalah penasaran. Ya. Jadi kalau ada orang yang masih mau menempuh itu berarti ya yang salah. Ya, jadi tidak disalahkan panitia. Ya, kami kan sudah ingatkan. Ya, atau kita jalan kota ditulis di situ gambar tengkorak, gambar kali, danger, ya, bahaya, ada jurang. Sudah tahu ditulis itu bahaya, ada jurang. Cuma di jurang itu, mau dulu kan mana curang sampai salah ya. Salah yang tulis tadi atau salah kita? Salah kita. Ya, salah kita. Ya, Allah sudah sebutkan, ini setan ya. Kan Al-Quran ya, ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu, ya makanlah yang baik-baik, yang halal-halal, wahai manusia, makan yang baik-baik, yang halal-halal. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti setan. Udah tahu kita kalau mengikuti setan ini bahaya. Malah ditekankan lagi, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Coba udah diingat tadi. Hati-hati ya, ini gambar tengkorak ini. Ya, di sini ada binatang buas, harimau. Awak penasaran kemana kali harimau itu? Kok masuk ya? Makan harimau. Sampai salah, salah panitia atau salah kita? Jadi kita. Ya. Makanya hidup ini apa? Kompetisi ya. Kompetisi, perlombaan. Ya. Perlombaan. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi Allah jadikan surga neraka itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka hidayah rahmat Allah itu lebih luas. Rahmat Allah itu lebih luas. Oleh sebab itu kadang Allah kasih penyakit. Dengan penyakit tadi supaya hamba tadi ingat Allah. Allah kasih ujian supaya dia ingat Allah, supaya ibadahnya jadi khusyuk. Orang tuh kalau masalahnya makin banyak, sholatnya pun khusyuk sampai meneteskan air mata. Bukan air mata, dari air hidung pun turun lah. Ya kan? Doanya pun khusyuk. Ya.
Aku sadar itu kusuk. Tapi ya sehat, badan sehat, rezeki lancar, berdoa kusuk. Susah kita kusuk berdoa. Ya kan? Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi apakah manusia itu ada yang terbebas dari dosa? Ya Rasulullah, para nabi dan rasul. Maksud ya terjaga dari dosa. Kalau kita ini mahallul khata' wa nisyan, tempatnya dosa. Kita ini tempatnya dosa. Ya. Dari pagi ke zuhur, ada nggak dosa kita lakukan? Ya ada. Makanya rahmat Allah itu lebih luas. Allah nggak mau kita terus-terusan berdosa, maka Allah kasih kita sholat sehingga kita wudu dari dosa yang dari pagi sampai siang tadi berguguran. Ya. Zuhur ke asar ada nggak dosa? Ada. Akhirnya pas sholat asar habis lagi dosanya. Kan sayang betul tuh ini. Ya. Asar ke maghrib ada dosa? Ada. Wudu lagi awal sholat berguguran dosa. Maghrib ke isya ada dosa. Akhirnya sholat isya. Ya. Jadi Allah tuh gak ingin kita punya banyak dosa. Allah kasih pencucinya apa? Sholat, wudu, jalan ke masjid, hadir ke majelis ilmu. Ya. Karena kita ini memang tempatnya dosa. Ya, tempatnya dosa. Jadi nggak ada kita yang bisa terbebas dari dosa. Kita ini tempatnya dosa. Bahkan awak duduk di majelis ilmu ini pun ada dosa. Bisa jadi duduk di sini kita ada dosa, ya kan? Mungkin dosa hati kita ngatain orang, ya, macam-macam. Jadi banyak dosa itu, tapi Allah tetap ampunkan dengan amalan-amalan yang lain. Walaupun kita tidak mengatakan ya Allah ampunkan dosaku, tapi amalan yang kita lakukan itu bisa menggugurkan dosa, kecuali dosa besar. Kalau dosa besar tidak bisa diampunkan kecuali taubat. Nabung harus taubat, zina harus taubat, mencuri harus taubat. Ya, karena itu dosa-dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubatan nasuh. Wallahu a'lam. Cukup. Pulang lagi bang. Ada lagi kontak yang pulang. Sudah cukup kan? Insyaallah ya bang. Mungkin karena cuacanya dingin, agak sayup-sayup anginnya, dan itu pula ya kenyang pula ya makan. Alhamdulillah. Syukur juga ya Pak Bu. Kalau tidak